Atau Surakarta ialah kota yang tidak asing didengar oleh masyarakat di seluruh penjuru Indonesia, bahkan di luar negeri. Kota ini terkenal akan budayanya, baik makanan, keindahan tata ruang kotanya, serta banyak terdapat tempat wisata yang ada. Selain itu, yang paling mengesankan adalah kesopanan dan keramahan masyarakatnya yang menjadikan banyak orang selalu ingat dan rindu dengan kota Solo. Tata ruang kota Solo yang sangat indah dipandang dan juga jalanan yang jauh dari macet serta bersih menjadikan kenyamanan tersendiri saat berada di kota Solo. Budaya yang kental membuat ciri khas dari kota Solo. Salah satunya, budaya yang menjadi ikon ialah batik. Banyak pengrajin batik tersebar di kota Solo. Bahkan, Solo juga mempunyai kampung batik, yang tepatnya berada di Kampung Batik Kauman. Di sini, terdapat banyak pengrajin dan toko yang menjual batik dengan ciri khas corak asli Solo. Kampung Batik Kauman juga menjadi pusat batik tertua di kota Solo. Berlokasi tidak jauh dari Jalan Utama Slamet Riyadi dan Jalan Rajiman. Akses menuju Kampung Batik Kauman dapat ditempuh dengan bus Batik Solo Trans atau BST. Dari stasiun Balapan. Menurut sejarah, Kampung Batik Kauman dulunya adalah pemukiman kaum abdi dalam Keraton Kasunanan dengan mempertahankan tradisi dengan cara membatik. Dibandingkan dengan Laweyan, Batik Kauman lebih menampilkan motif batik klasik yang didasarkan pada pakem atau standar keraton. Bisa dikatakan motif Batik Kauman lebih merepresentasikan motif batik yang dikenakan di Keraton Kasunanan. Dalam perkembangannya, sampai sekarang Batik Kauman memiliki 3 jenis batik, yaitu batik klasik dengan motif pakem atau batik tulis yang menjadi produk unggulan Kampung Batik Kauman, batik cap, dan batik kombinasi cap dan tulis. Terdapat lebih dari 30 industri batik di Kampung Batik Kauman, sehingga kita memiliki banyak pilihan untuk membeli batik di tempat ini. Keunikan yang ditawarkan di Kampung Batik Kauman adalah pengunjung dan penjual batik bisa berinteraksi dan bertransaksi langsung dengan mengunjungi rumah industri batik dan melihat proses produksi batik serta belajar membatik. Ketika kita ingin menanyakan sesuatu, kita dapat menanyakannya kepada pegawai yang berada di sana.
Salah satu industri batik yang terkenal di Kampung Kauman ini berada di Batik Gunawan Setiawan. Di sana, kita dapat belajar membatik. Sebelumnya, bahan untuk membatik akan disiapkan oleh pegawai. Setelah itu, kita akan dicontohkan oleh pengrajin batik mengenai cara membatik yang benar. Pertama-tama, yang perlu kita lakukan adalah menggambar pola dengan pensil. Jika pola yang digambar dengan pensil sudah selesai dibuat, maka langkah selanjutnya adalah melapisinya dengan lilin. Lalu, langkah selanjutnya adalah memberikan warna. Karena bisa berinteraksi langsung dengan pengrajin batik, tidak ada salahnya kita berbincang dengan pengrajin batik yang ada di sana. Bu, pun dangu Bu, batik enten mriki. Pun dangu Mbak, nek niki Mbok Desarni, niki pun 5 tahunan, nek kula Karni pun sekitar 14-15an tahun Mbak ten mriki niku. Niki sing enten mriki niku batik jenis napa mawon Bu sing didamel? Enten batik tulis kali batik cap Mbak ten mriki niku. Tapi sing batik cap niku lokasine enten sebelah nggih. Nah Bu, terus nek enten gen batik Gunawan niki, motif batik niku khas saking batik Gunawan niku piyambak napa motif batik pada umumnya ngoten Bu? Batik Gunawan niku nggih khas Mbak, motive boten wonten kembarane kali batik-batik liyane. Bu, niki batike napa nggih dipasarke enten klewer Bu? Boten Mbak, eman-eman. Biasane namung pas enten pesenan ndamele. Soale bahane kan nggih alus. Benten Mbak kali sing didol ten klewer. Bu, niki niku batike dipasarkene teng sing pesen apa pripun? Namung tinggi stok mawon kok Mbak. Nek misale enten sing pesen, nggih damel sing pesen ngoten. Bu, nek ten Kauman niku kathah to Bu sing damel batik ngoten kados rumah-rumah produksi batik ngoten niku. Mriki niku jane kata Mbak sing batik. Ning sakniki jamane corona, niki dari sepi. Biasane batike niku didamel baju hem, long dress, kali jarik Mbak.
batik, nama batik sendiri diyakini memiliki banyak makna. Salah satunya adalah menitik atau menetes. Hal ini diungkapkan oleh W. Kercher dalam bukunya yang berjudul Perindustrian Batik di Pulau Jawa. Selain itu, S. Copperberg dalam buku The Javanese Batik Industry juga mengungkapkan bahwa bagi masyarakat Jawa, batik berasal dari kata kerja membatik atau membuat titik-titik. Hal ini berarti batik bukanlah kain atau busananya, melainkan proses membuat motif dengan menggunakan cantik dan juga lilin atau malam. Proses membatik sudah digunakan sebagai motif adat Jawa sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha. Hal ini dibuktikan dengan adanya ukiran candi peninggalan zaman kerajaan Hindu-Buddha yang menampilkan motif batik. Fakta tersebut disampaikan oleh G.F. Rover dalam bukunya yang berjudul The Batikkunst in Netherlands in haar geschiedenis. Sejarah mencatat bahwa batik berkembang erat kaitannya dengan penyebaran agama Islam pada masa kerajaan Majapahit. Kesenian batik pun dikenal luas di Indonesia, khususnya Jawa setelah akhir abad ke-18 atau awal abad ke-18. Meski demikian, teknik batik sendiri telah diketahui lebih dari 1000 tahun. Kemungkinan berasal dari Mesir kuno atau Sumeria. Teknik batik meluas di beberapa negara di Afrika Barat, seperti Nigeria, Kamerun, dan Mali. Sedangkan di Asia, seperti di India, Sri Lanka, Bangladesh, Iran, Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Namun, G.P. Rover Belanda mengungkapkan bahwa sebenarnya batik dengan pola geringsing sudah dikenal sejak abad ke-12 di Kediri, Jawa Timur. Dia mengatakan bahwa pola tersebut hanya bisa dibentuk dengan canting. Di abad 13, detail kain dengan motif yang menyerupai pola batik dikenakan oleh Prajnaparamita, arca dewi kebijaksanaan umat Buddha. Dia pun menyimpulkan bahwa abad 12-13, orang Indonesia sudah mengenal teknik membatik. Awal masa keemasan batik dimulai pada awal abad 19. Pada awalnya, batik hanya dibuat terbatas dan untuk keluarga kalangan keraton saja. Motif batik yang mereka pakai pun menggambarkan arti, sejarah, dan cerita tertentu. Meski ada beberapa motif yang memang punya makna sakral dan tidak bisa dipakai sembarang orang. Namun lambat laun, batik mulai keluar keraton. Masyarakat kelas bawah mendapat izin untuk juga ikut memakai batik. Hanya saja, tetap dengan norma dan pakem-pakem motif tertentu. Motif khusus untuk raja dan abdi dalam tetap tak boleh digunakan rakyat biasa. Berbekal hal ini, para pembatik pun akhirnya menciptakan berbagai motif, corak, warna, dan desain yang bisa dipakai masyarakat. Sampai saat ini, para pengrajin batik sampai desainer juga masih tetap menciptakan motif-motif batik baru dengan sentuhan modern yang digabungkan dengan teknik tradisional. Batik Indonesia secara resmi telah dikukuhkan menjadi warisan budaya dunia oleh UNESCO pada 2 Oktober 2009 lalu. Pengakuan tersebut turut mendongkrak popularitas batik dan kesadaran masyarakat untuk merasa memiliki batik. Cintai negerimu, cintai kebudayaan negerimu. Keindahan ada pada kekhasan yang menjadi ciri budaya negerimu. Batik
salah satunya. Tak hangus dimakan zaman, tetap eksis di masa depan. Mari lestarikan.